Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jubelin Salasiwa, SPDK. Saya adalah guru PAK pada SMP Negeri 24 Buru. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BIS 3 tahun 2025 di LPTK Yaken Manado. Kali ini saya mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 13 Oktober 2025 di kelas 7 dengan tema Indahnya Mengampuni. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Silakan duduk. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai proses belajar kita hari ini, Ibu minta untuk wali kelas bawakan kita dalam doa ya. Doa pembukaan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini kami boleh ada lagi dalam kegiatan proses belajar kami. Kami mohon pernyataan-Mu bagi kami, agar apa yang kami peroleh hari ini berguna bagi masa depan kami. Amin. Terima kasih. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita lanjut, itu kelas berapa yang hadir? Berapa yang tidak hadir hari ini? 4, Bu. Oke, 4. Anak-anak yang terkasih, dalam pergaulan kalian sehari-hari, tentunya pernah mengalami salah paham terhadap sesama, terhadap teman-teman kalian. Nah, kesalahpahaman itu membuat konflik yang akan membuat kalian merasa sakit hati, sehingga membekas di dalam batin kalian. Pertanyaannya, apa yang membuat kalian sulit untuk memaafkan seseorang? Saya bisa, Bu. Dendam dan kebencian. Oke, dendam dan kebencian. Silakan duduk. Pertanyaan pemati kedua. Mengapa Yesus meminta kita untuk mengampuni tanpa batas? Yes. Terima kasih. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar bahwa mengampuni itu indah dan merupakan kunci kedamaian. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan makna mengampuni berdasarkan ajaran Alkitab yang terdapat dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kedua, menganalisis dampak positif dan negatif dari mengampuni atau tidak mengampuni. Tujuan yang ketiga, menyatakan komitmen untuk mempraktikkan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang keempat, siswa diminta untuk membuat karya berupa postur atau puisi yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok dan akan ditempelkan pada karton manila yang ada. Dan untuk itu, kita akan membagi dalam 3 kelompok. 3 kelompok diskusi ya. Ya. Dalam 3 kelompok diskusi ini, kalian akan mengerjakan soal-soal yang akan dibagikan. Lalu, kelompok yang sudah selesai akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Ya, tema kita hari ini indahnya mengampuni. Makna mengampuni. Anak-anak diminta untuk membuka
Alkitab Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ya, kalian baca ya, baca. Kelompok 1, mana Alkitabnya? Ayo baca. Baca bersama ya. Kelompok 2 Alkitabnya, masing-masing kelompok akan membacakan Alkitab sesuai dengan tema kita pada hari ini, indahnya mengampuni. Dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35 tentang hamba yang tidak mau mengampuni. Ya, kalian diminta untuk membaca Alkitab ya. Dan kalian akan menganalisis secara singkat Matius 18 ayat 21 sampai 35 tentang perumpamaan hamba yang tidak mau mengampuni. Sudah semua? Oke. Ibu akan jelaskan sedikit ya. Mengampuni bukanlah pilihan. Mengampuni bukanlah pilihan, tetapi perintah. Ya, anak-anak, pengampunan adalah topik terberat sekaligus terpenting dalam kekristenan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tidak memberi kita pilihan. Tuhan Yesus tidak memberi kita pilihan, tapi memberi kita perintah untuk mengampuni. Ingat ya anak-anak, mengampuni itu bukan suatu pilihan, tetapi apa? Perintah. Ayat kunci yang kita gunakan hari ini untuk diskusi yaitu Matius 18 ayat 21 sampai 35. Tentang perumpamaan hamba yang tidak mau mengampuni. Pesan inti pada ayat hari ini yang kita baca, ketika Petrus bertanya, berapa kali harus mengampuni? Ia mengira sebanyak 7 kali. Petrus mengira bahwa mengampuni sebanyak 7 kali itu sudah cukup. Tetapi Yesus menjawab Petrus bagaimana? Bukan sebanyak 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya, pengampunan itu tidak terbatas. Jadi kita harus mengampuni karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni utang dosa kita yang jauh lebih besar. Ya, makna sejati mengampuni. Melepaskan diri dari kepahitan.
Mengampuni itu bukan berarti kalian harus melupakan kesalahan orang lain. Ya, mengampuni itu bukan berarti kalian harus melupakan kesalahan orang lain. Bukan berarti pula kalian menyetujui kesalahan orang lain. Ya. Dan bukan berarti pula kalian pura-pura tidak sakit hati. Ya. Tetapi mengampuni adalah tindakan melepaskan diri kita sendiri dari kepahitan, menolak, menuntut balasan, dan menyerahkan orang yang bersalah itu kepada Tuhan. Ya, mengampuni itu bukan berarti melupakan. Mengampuni bukan berarti menyetujui kesalahan. Mengampuni juga bukan berarti kita pura-pura tidak sakit hati. Tetapi mengampuni ialah tindakan melepaskan diri kita sendiri dari kepahitan, menolak untuk membalas dendam. Kita dituntut untuk menolak balas dendam, ya. Sakit hati kita dituntut untuk menolak. Dan kita harus menyerahkan orang yang bersalah kepada kita itu, menyerahkan dia kepada Tuhan. Alasan utama untuk kita saling mengampuni. Alasan utamanya ialah yang pertama, perintah siapa? Iya, suara besar sedikit. Perintah siapa? Tuhan. Bagus. Alasan pertama kita harus mengampuni itu ya karena perintah Kristus. Pengampunan adalah syarat agar kita diampuni Bapa di surga. Ada dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Alasan utama mengampuni yang kedua, untuk kedamaian diri kita. Ya, untuk kedamaian diri kita. Jadi kita mengampuni orang lain, hati kita terasa damai. Ya. Dendam itu seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati. Pengampunan menyembuhkan jiwa kita sendiri. Itu alasan kedua ya. Alasan ketiga, untuk kita harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, yaitu kesaksian hidup. Ya, kesaksian hidup kita sehari-hari. Kita menjadi saksi. Jika orang berbuat salah kepada kita, kita mengampuni orang yang bersalah, kita menjadi saksi utama. Mengapa kita menjadi saksi? Karena dengan mengampuni, kita menunjukkan kepada dunia betapa besar kasih Kristus yang sudah kita terima. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita menganalisis Injil Matius 18 ayat 21 yang tadi kalian baca. Ibu akan bagi kertas LKPD, lalu kalian kerja ya, masing-masing dalam kelompok. Setelah kalian kerja, hasil diskusi kalian, Ibu akan minta satu kelompok saja ya, satu kelompok saja untuk mempresentasikan hasil kerjanya atau hasil kelompoknya di depan.
Ibu harap supaya dalam kelompok semua aktif ya. Itu LKPD-nya. Kalian jawab ya. Ibu udah bagi kertas-kertas kosong. Jangan sampai ide-ide kalian atau jawaban-jawaban kalian yang panjang. Itu tuh pasal. Ibu harap supaya semua aktif di dalam kelompok ya. Iya. Jadi LKPDA, kalian menganalisis perumpamaan hamba yang tidak mau mengampuni yang terdapat dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Jelaskan mengapa raja. Jelaskan. Ayo tulis soalnya. Tulis. Jelaskan mengapa raja marah besar kepada hamba yang tidak mau mengampuni temannya. Jadi kalian hubungkan dengan apa yang sudah raja lakukan padanya ya. LKPD kalian sudah dapat? Ini LKPD-nya. Ini. Jadi LKPDA kalian menganalisis ya. Baca baik-baik ayat kitab sucinya. Baru kalian bisa menganalisis. Mengapa raja tidak mau mengampuni hambanya? Kalian hubungkan dengan apa yang raja sudah lakukan kepada dia. Jadi raja sudah mengampuni dia. Ya, ibu cerita singkat aja. Raja sudah mengampuni dia, hamba yang berhutang kepada raja itu. Tetapi ketika dia melihat teman yang berhutang kepadanya, dia tidak mau mengampuni temannya. Dia malah mencekik temannya dan memasukkan temannya kembali ke penjara. Padahal dia sendiri sudah diampuni oleh raja atau tuan itu. Ayo, sekarang kalian menganalisis. Ibu sudah jelaskan ya. Jadi LKPDA ada 2 pertanyaan yang kalian kerjakan ya. Menganalisis raja yang tidak mau, raja yang marah besar kepada hamba. Yang kedua, kalian akan menulis 3 perbedaan dampak
yang kalian rasakan antara mengampuni dan tidak mengampuni. Kertas. Ada di LKPDA yang di sini. Perhatikan baik-baik di LKPDA. Ya, ya. Ini soal yang kedua. Kamera lihat sana. Ini kamera lihat sana. Bisa? Ya. Kalian analisis dulu ya, analisis raja yang tidak mau mengampuni hambanya. Ibu harap supaya kalian semua aktif ya. Bagaimana?